Soal nomor 31, sikap keteguhan hati dalam melawan ancaman dari luar disebut A. Keamanan nasional, B. Kekuatan nasional, C. Nasionalisme, D. Patriotisme, I. Ketahanan nasional. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah patriotisme adalah sikap keteguhan hati melawan ancaman dari luar. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Patriotisme. Soal nomor 32, kerajaan Ternate menunjukkan nilai Pancasila terutama dalam A. Kekuatan maritimnya, B. Hubungan baik dengan Portugis, C. Perdagangan rempah-rempah, D. Kedamaian dan kesejahteraan rakyat, E. Pelestarian budaya lokal. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah perdagangan rempah-rempah menunjukkan keunggulan ekonomi dan keterbukaan yang merupakan nilai-nilai Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Perdagangan rempah-rempah. Soal nomor 33, kesatuan mana yang bukan prinsip nasionalisme Indonesia? A. Kesatuan sejarah, B. Kesatuan ekonomi, C. Kesatuan nasib, D. Kesatuan kebudayaan, E. Kesatuan asas kerohanian. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah kesatuan ekonomi tidak termasuk dalam prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia Persatuan Indonesia yang tersusun dalam Kesatuan Majemuk Tunggal. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kesatuan ekonomi. Soal nomor 34, kajian sistematis terhadap Pancasila mengharuskan A. Analisis mendalam, B. Pendekatan induktif, C. Penggunaan metode empiris, D. Pembahasan logis, E. Pendekatan subjektif. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah kajian sistematis terhadap Pancasila mengharuskan analisis mendalam. Jadi jawaban yang tepat adalah analisis mendalam. Soal nomor 35, dalam kajian ilmiah Pancasila dapat A. Objek studi, B. Subjek studi, C. Sistem nilai, D. Metode penelitian, I. Teori politik. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah dalam kajian ilmiah Pancasila dapat dijadikan objek studi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Objek studi. Soal nomor 36, kajian Pancasila secara ilmiah tidak perlu melibatkan aspek A. Objektif, B. Subjektif, C. Sistem, D. Metode, E. Filosofi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah kajian Pancasila secara ilmiah tidak perlu melibatkan aspek subjektif. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Subjektif. Soal nomor 37, Pancasila membantu mempertahankan nilai-nilai budaya asli Indonesia dengan cara A. Menolak semua bentuk perubahan, B. Menyaring pengaruh budaya asing yang masuk, C. Menggantikan budaya lokal dengan budaya asing, D. Menerima budaya asing tanpa modifikasi, I. Mengisolasi budaya Indonesia dari dunia luar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah Pancasila membantu mempertahankan nilai-nilai budaya asli Indonesia dengan cara menyaring pengaruh budaya asing yang masuk.
Jadi jawaban yang tepat adalah B, menyaring pengaruh budaya asing yang masuk. Soal nomor 38, sumber hukum nasional yang dihasilkan dari putusan peradilan adalah A. Perpu, B. Undang-undang, C. Tap MPR, D. Peninjauan kembali, I. Peraturan daerah. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah peninjauan kembali PK yang dihasilkan dari putusan peradilan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Peninjauan kembali PK. Soal nomor 39, penerapan keseimbangan HAN dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari bertujuan untuk A. Menjaga keharmonisan sosial, B. Mengutamakan kepentingan individu, C. Meningkatkan daya saing, D. Mengembangkan potensi pribadi, I. Memperkuat persatuan bangsa. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah menjaga keharmonisan sosial adalah tujuan penerapan keseimbangan HAN dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Menjaga keharmonisan sosial. Soal nomor 40, dalam sistem presidensil, pemberian grasi oleh presiden harus A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Majelis Perwakilan Rakyat, C. Dewan Pertimbangan, D. Komisi Yudisial, E. Mahkamah Agung. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah pemberian grasi oleh presiden harus mempertimbangkan Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 14 ayat 1 UUD tahun 1945. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Mahkamah Agung. Soal nomor 41, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan bersama adalah penerapan dari Pancasila, terutama A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat adanya penerapan sila keempat Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sila keempat. Soal nomor 42, sikap yang tidak menunjukkan nasionalisme dalam bernegara adalah A. Berpartisipasi dalam pemilu, B. Mengikuti upacara bendera, C. Menghormati lagu kebangsaan, D. Melanggar hukum dengan alasan pribadi, E. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah melanggar hukum dengan alasan pribadi tidak menunjukkan sikap nasionalisme. Jadi jawaban yang tepat adalah dia melanggar hukum dengan alasan pribadi. Soal nomor 43, kemampuan aparatur negara dan sumber daya nasional diperlukan untuk A. Meningkatkan efisiensi pemerintah, B. Memperkuat sistem pertahanan, C. Menjalin hubungan diplomatik, D. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, E. Mengembangkan teknologi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah kemampuan aparatur negara dan sumber daya nasional diperlukan untuk memperkuat sistem pertahanan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Memperkuat sistem pertahanan. Soal nomor 44, penyelenggaraan pertahanan negara harus melibatkan A. Seluruh elemen masyarakat, B. Hanya aparatur negara, C. Para pemimpin politik, D. Komunitas internasional, I. Lembaga swadaya masyarakat.
Tulis dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah penyelenggaraan pertahanan negara harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah A, seluruh elemen masyarakat. Soal nomor 45, bagaimana OPEC mengelola sumber daya alam minyak di negara-negara anggotanya? A, mengendalikan cadangan minyak agar tidak habis. B, memastikan bahwa produksi minyak berkelanjutan. C, membuat kebijakan untuk pengeboran minyak baru. D, mengalokasikan kuota produksi bagi setiap negara anggota. E, mengamankan cadangan minyak dari serangan musuh. Tulis dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah OPEC mengelola sumber daya alam minyak di negara-negara anggotanya dengan mengalokasikan kuota produksi bagi setiap negara anggota. Jadi jawaban yang tepat adalah D, mengalokasikan kuota produksi bagi setiap negara anggota. Soal nomor 46, amnesti yang diberikan oleh Presiden berkaitan dengan A, perubahan undang-undang. B, penampungan individu. C, peristiwa pidana tertentu. D, penghapusan hukum pidana. E, kejahatan politik. Tulis dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah amnesti yang diberikan oleh Presiden berkaitan dengan kejahatan politik. Jadi jawaban yang tepat adalah I, kejahatan politik. Soal nomor 47, semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan kemerdekaan diawali dengan munculnya organisasi A, Serikat Dagang Islam. B, Budi Utomo. C, Indiscip Party. D, Perhimpunan Indonesia. E, PNA. Tulis dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah Budi Utomo didirikan pada tahun 1908 dan dianggap sebagai organisasi yang memulai semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah B, Budi Utomo. Soal nomor 48, keanekaragaman dan kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi penyebab kemajemukan masyarakat yang dilatar belakangi oleh A, kontrak sosial dan jumlah penduduk. B, perdagangan dan kekayaan alam. C, keragaman budaya dan potensi alam. D, keterbukaan budaya luar dan migrasi penduduk. E, isolasi geografis dan kepulauan. Tulis dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah kemajemukan masyarakat Indonesia secara sosiohistoris terdiri atas berbagai suku bangsa yang dilatar belakangi oleh isolasi geografis dan kepulauan. Jadi jawaban yang tepat adalah isolasi geografis dan kepulauan. Soal nomor 49, pada fase anak mulai bisa berbicara. Seringkali orang tua kesulitan menjawab pertanyaan yang diajukan anak. Kata stimulasi pada paragraf pertama bermakna A, kemampuan untuk mempelajari sesuatu dengan baik. B, sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat belajar. C, keinginan untuk mencari tahu sesuatu yang menarik perhatian. D, suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan dari luar. E, tidak memiliki keinginan untuk mencari tahu suatu informasi. Tulis dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah kata stimulasi pada paragraf pertama bermakna suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan dari luar, yang dalam konteks tersebut mengacu pada perlunya stimulasi yang tepat untuk anak dalam proses belajar dan eksplorasi.
Jadi jawaban yang tepat adalah suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan dari luar. Soal nomor 50, bentuk pemerintahan yang otoritasnya sangat otoriter dan absolut disebut A-timokrasi, B-aristokrasi, C-oligarki, D-tirani, I-monarki. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah tirani adalah bentuk pemerintahan yang otoriter dan absolut, di mana kekuasaan sangat terpusat pada satu individu atau kelompok kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah D, tirani. Soal nomor 51, siapakah yang memimpin institusi penegak hukum Indonesia? A. Jaksa Agung, B. Ketua BPK, C. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, D. Gubernur Bank Indonesia, E. Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah Jaksa Agung memimpin institusi penegak hukum Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Jaksa Agung. Soal nomor 52, salah satu asas dalam hukum administrasi negara adalah asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus A. berdasarkan hukum, B. menguntungkan rakyat, C. berdasarkan kebijakan presiden, D. berdasarkan keputusan menteri, E. berdasarkan peraturan daerah. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah asas legalitas dalam hukum administrasi negara menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Jadi jawaban yang tepat adalah A. berdasarkan hukum. Soal nomor 53, pengaturan mengenai usaha pembelahan dan pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, I. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengatur tentang usaha pembelahan dan pertahanan negara. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Soal nomor 54, asas yang mendasari negara kesatuan adalah A. desentralisasi pemerintahan, B. sentralisasi kekuasaan, C. keterbukaan informasi publik, D. sistem kepartaian yang kuat, E. pemilihan kepala negara secara tidak langsung. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengatur tentang usaha pembelahan dan pertahanan negara. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Soal nomor 55, kekayaan keanekaragaman Indonesia baik dalam budaya maupun sumber daya alam menyebabkan kemajemukan masyarakat yang disebabkan oleh faktor A. isolasi dan geografi dan kepulauan, B. kontak sosial dan jumlah penduduk, C. keragaman budaya dan potensi alam, D. perdagangan dan kekayaan alam, I. keterbukaan budaya luar dan migrasi penduduk. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah kemajemukan masyarakat Indonesia secara sosiohistoris terdiri atas berbagai suku bangsa
yang dilatar belakangi oleh isolasi geografis dan kepulauan. Jadi jawaban yang tepat adalah isolasi dan geografi dan kepulauan. Soal nomor 56, nilai yang bersifat dasar dalam Pancasila, yang tidak dapat berubah meskipun ada dinamika perkembangan zaman adalah: A. Nilai instrumental, B. Nilai dinamika, C. Nilai dasar, D. Nilai inovasi, E. Nilai proletar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah: nilai dasar dalam Pancasila adalah nilai-nilai fundamental yang tidak berubah meskipun ada perkembangan zaman. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nilai dasar. Soal nomor 57, asas keadilan dalam bela negara dapat diwujudkan melalui: A. Pembagian kekuasaan yang adil, B. Penegakan hukum tanpa pandang bulu, C. Kesejahteraan sosial, D. Pendidikan nasional, E. Perlindungan hak asasi manusia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah: penegakan hukum tanpa pandang bulu merupakan bentuk penerapan asas keadilan dalam bela negara. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. Soal nomor 58, kerajaan Mataram kuno dikenal karena penerapan nilai Pancasila terutama dalam: A. Pembangunan Candi Prambanan, B. Penyebaran agama Hindu, C. Hubungan dagang dengan kerajaan lain, D. Sistem pendidikan yang maju, E. Kedamaian dan kesejahteraan rakyat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah: pembangunan Candi Prambanan menunjukkan nilai seni dan kebudayaan yang tinggi, mencerminkan nilai Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pembangunan Candi Prambanan. Soal nomor 59, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan: A. Pekerjaan yang layak, B. Kehidupan yang sejahtera, C. Pendidikan yang layak, D. Pelayanan kesehatan, E. Perlindungan hukum. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah: Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pendidikan yang layak. Soal nomor 60, sebelum proklamasi kemerdekaan, terdapat badan yang bertugas untuk menyelidiki dan menyampaikan pendapat kepada pemerintah Jepang sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan tersebut adalah: A. PPKI, B. PUPKI, C. Budi Utomo, D. Panitia 9, E. POPKI. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah: badan yang bertugas untuk menyelidiki dan menyampaikan pendapat kepada pemerintah Jepang sebagai bahan pertimbangan Indonesia merdeka adalah BPOPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah BPOPKI. Soal nomor 61, asas keadilan dalam bela negara berperan penting dalam: A. Membangun kepercayaan masyarakat, B. Menjaga stabilitas politik, C. Meningkatkan ekonomi, D. Menegakkan supremasi hukum, E. Melindungi kebudayaan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah:
Asas keadilan dalam bela negara berperan penting dalam menegakkan supremasi hukum. Jadi jawaban yang tepat adalah di menegakkan supremasi hukum. Soal nomor 62, pernyataan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia adalah atas berkat rahmat yang maha kuasa terdapat dalam pembukaan UUD tahun 1945 alinea A1, B2, C3, D4, E3 dan E4. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah pembukaan UUD tahun 1945 alinea ketiga menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi jawaban yang tepat adalah C3. Soal nomor 63, pendekatan yang mengutamakan kesatuan dalam keberagaman dan keberagaman dalam kesatuan disebut A. Wawasan kebangsaan, B. Nasionalisme, C. Wawasan nasional, D. Ketahanan nasional, E. Wawasan Nusantara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah wawasan Nusantara adalah pendekatan yang mengutamakan kesatuan dalam keberagaman dan keberagaman dalam kesatuan. Jadi jawaban yang tepat adalah I. Wawasan Nusantara. Soal nomor 64, apa strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas nasional? A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. B. Membentuk koalisi anti korupsi dengan negara tetangga. C. Membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. D. Mengurangi birokrasi dalam pengurusan izin usaha. E. Mengadakan pelatihan untuk pegawai negeri. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas nasional adalah membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. Soal nomor 65, manakan dari undang-undang berikut yang memberikan ketentuan tentang tindak pidana korupsi? A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. I. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah pembahasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan ketentuan tentang tindak pidana korupsi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nomor 66, prinsip keadilan dalam Pancasila menekankan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Hal ini tercermin dalam sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan hak atas penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 67, Bhinneka Tunggal Ika dalam konsep 4 pilar kebangsaan menggambarkan A. Keberagaman dalam kesatuan,
B. Kesatuan tanpa keberagaman. C. Kesatuan budaya. D. Keberagaman budaya saja. E. Keberagaman sosial ekonomi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah Bhinneka Tunggal Ika dalam konsep 4 pilar kebangsaan menggambarkan keberagaman dalam kesatuan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Keberagaman dalam kesatuan. Soal nomor 68, salah satu pesan Bung Karno dalam pidatonya adalah agar bangsa Indonesia A. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. B. Mengadopsi budaya barat secara menyeluruh. C. Mengabaikan nilai-nilai sejarah bangsa. D. Mengandalkan negara lain untuk pembangunan. E. Menggunakan strategi ekonomi tertutup. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah salah satu pesan Bung Karno dalam pidatonya adalah agar bangsa Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Soal nomor 69, salah satu lembaga yang tidak termasuk lembaga anti korupsi non-pemerintahan adalah A. WIC. B. Transparansi Internasional Indonesia. C. KPK. D. Komnas HAM. E. LBH Jakarta. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah KPK adalah lembaga pemerintah dengan tugas memberantas korupsi, berbeda dengan lembaga non-pemerintah seperti ICW dan LBH Jakarta. Jadi jawaban yang tepat adalah C. KPK. Soal nomor 70 berikut ini yang bukan termasuk ke dalam perbedaan horizontal adalah A. Agama. B. Suku bangsa. C. Bahasa. D. Ekonomi. E. Adat istiadat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah perbedaan horizontal tidak mencakup perbedaan ekonomi yang lebih bersifat vertikal. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Ekonomi. Soal nomor 71, sumber etis Pancasila mengandung nilai-nilai A. Moral bangsa Indonesia. B. Alinea 4 pembukaan UUD tahun 1945. C. Hasil sidang BPUPKI 1. D. Piagam Jakarta. E. Kitab Sutasoma. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah sumber etis Pancasila mengandung nilai-nilai moral bangsa Indonesia yang telah berkembang sejak lama. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Moral bangsa Indonesia. Soal nomor 72, integritas seseorang seringkali diuji pada aspek A. Disiplin. B. Perilaku jujur. C. Tanggung jawab. D. Konsistensi. E. Percaya terhadap orang lain. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah integritas seseorang seringkali diuji pada aspek perilaku jujur. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Perilaku jujur. Soal nomor 73, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah penerapan dari Pancasila terutama A. Sila pertama. B. Sila kedua. C. Sila ketiga. D. Sila keempat. E. Sila kelima. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah
Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah penerapan sila kelima Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah E, sila kelima. Soal nomor 74, usia minimal seseorang untuk dapat mengikuti pemilihan kepala desa adalah A. 35 tahun, B. 21 tahun, C. 40 tahun, D. 25 tahun, I. 18 tahun. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah seseorang harus berusia minimal 25 tahun untuk dapat mengikuti pemilihan kepala desa. Jadi jawaban yang tepat adalah D. 25 tahun. Soal nomor 75, pernyataan tentang tujuan negara Indonesia yang bebas dari penjajahan terdapat dalam pembukaan UUD tahun 1945 alinea A1, B2, C3, D4, E1 dan 2. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah pembukaan UUD tahun 1945 alinea 1 menyatakan tentang tujuan negara Indonesia yang bebas dari penjajahan. Jadi jawaban yang tepat adalah A1.